Bertemu kembali dengan saya Sugeng Haryadi. Kali ini saya berada di Candi Tapan yang lokasinya berada di Kabupaten Blitar. Mari kita telisik Candi Tapan ini. Candi Tapan, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Ini adalah perjalanan menuju Candi Tapan di Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar, melalui jalan setapak di tengah-tengah sawah, persawahan penduduk dan perkebunan penduduk. Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang banyak memiliki situs peninggalan sejarah. Di daerah Kabupaten Blitar terdapat banyak sekali candi seperti Sawentar, Kotes, hingga yang paling terkenal dan menjadi ikon Kabupaten Blitar yaitu Candi Penataran. Selain candi-candi yang sudah lama ditemukan, itu pada tahun 2010 telah dilakukan penggalian Candi Tapan yang berlokasi di Dusun Bakulan, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Nama Candi Tapan itu sendiri berasal dari cerita sejarah bahwa dahulu terdapat orang yang bertapa di candi tersebut. Berdasarkan data pada catatan situs Tapan, benda cagar budaya yang ada antara lain Yoni, Nandi, Arca Dwarapala. Dapat dipastikan bahwa pendirian candi pada situs Tapan dilatar belakangi oleh agama Hindu karena Nandi adalah binatang yang menjadi kendaraan Dewa Siwa, atau biasanya Nandi adalah simbol dari Siwa itu sendiri. Menurut informasi bahwa situs Tapan ini dibangun pada masa kerajaan Majapahit akhir. Awalnya daerah ditemukannya struktur bangunan Candi Tapan merupakan sebuah pekarangan milik salah satu warga. Menurut informasi dari juru kunci Candi Tapan mengatakan bahwa pemilik menggali tanah pekarangan tersebut dan ditemukan tumpukan batu bata yang berukuran besar. Pemilik pekarangan tidak mengetahui bahwa tumpukan batu bata temuannya tersebut merupakan bagian dari struktur tubuh candi. Keadaan Candi Tapan berdasarkan catatan pada situs Tapan sudah rusak berat. Galian berupa batu bata berserakan dari barat hingga ke timur. Ditemukan 4 lubang bekas galian liar. Namun hanya ada 3 lubang yang terdapat struktur bangunan candi. Penggalian liar tersebut akhirnya telah berhasil ditangani oleh kepolisian. Penggalian kedua Candi Tapan dilakukan tahun 2011 dan dilanjutkan tahun 2013. Setelah itu masih berhenti hingga sekarang dan direncanakan penggalian akan dilanjutkan kembali. Meskipun masih berhenti, keberadaan sebagian Candi Tapan sudah tergali, tetap dirawat oleh juru kunci dan warga sekitar. Kawasan Candi Tapan diperkirakan seluas 1 hektar yang mencakup pekarangan hingga lokasi persawahan. Sebelum ditemukan struktur bangunan Candi Tapan, pada bagian barat situs ini terdapat Arca Dwarapala yang menghadap ke barat, dan menurut informasi keberadaan arca tersebut memang asli di tempat itu. Arca itu menggambarkan atau digambarkan orang yang duduk jongkok, bertangan 2, tangan sebelah kanan putus sedangkan tangan sebelah kiri berada di paha.
kemudian Arca Nandi yang terletak di belakang Arca Dwarapala. Selain itu, menurut informasi dari juru kunci dan masyarakat sekitar bahwa di area persawahan tersebut terdapat banyak arca. Namun karena ulah tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab, saat ini hanya ada beberapa arca saja yang tersisa. Akses menuju lokasi Candi Tapan tidak begitu jauh dari pemukiman warga, namun karena lokasinya berada di area persawahan dengan jalan yang sempit, maka orang-orang yang hendak mengunjungi Candi Tapan maksimal hanya bisa menggunakan motor. Hal ini menyebabkan pengunjung harus lebih berhati-hati dalam melintasi jalan tersebut. Meskipun masih belum selesai dilakukan penelitian dan penggalian Candi Tapan yang lebih lanjut, hingga saat ini sudah banyak pengunjung yang datang ke Candi Tapan. Dilihat dari buku kunjungan atau daftar pengunjung dan informasi dari juru kunci bahwa dalam 1 bulan ada sekitar 30 orang pengunjung yang datang. Keperluannya pun berbeda-beda, untuk observasi, hanya untuk sekedar berkunjung, atau bahkan ada pengunjung yang menjadikan situs Tapan sebagai tempat ziarah. Hal ini dapat dilihat dari sisa-sisa bunga yang diletakkan pengunjung di area Candi Tapan. Untuk generasi muda, temui sejarah yang tersembunyi di Candi Tapan Blitar, sebuah perjalanan menyelami warisan budaya yang belum banyak tergali. Hai generasi muda, sudahkah kamu menjelajahi jejak-jejak sejarah yang tersembunyi di Indonesia? Salah satu tempat yang masih jarang terungkap dan menyimpan misteri sejarah yang menarik yaitu adalah Candi Tapan di Blitar, Jawa Timur. Candi yang terletak di kaki Gunung Kelut ini menyimpan cerita-cerita kuno yang belum banyak diketahui. Meskipun tidak sebesar Candi Prambanan atau Candi Borobudur, Candi Tapan memiliki keunikan tersendiri yang layak untuk kamu kunjungi dan telusuri. Berbeda dengan candi-candi besar lainnya, Candi Tapan lebih sederhana namun penuh dengan nilai-nilai sejarah yang dalam dan penuh makna. Di sini kamu bisa melihat langsung sisa-sisa arsitektur kuno yang mencerminkan kejayaan masa lalu. Selain itu, ada banyak kisah yang belum banyak terungkap, baik dari sisi atau segi sejarah kerajaan yang pernah berdiri maupun peran candi ini dalam kehidupan masyarakat zaman dahulu. Candi Tapan adalah bagian dari perjalanan sejarah Indonesia yang sangat menarik untuk dipelajari, terutama bagi kamu yang ingin lebih memahami warisan budaya nenek moyang kita. Kenapa harus ke Candi Tapan? Yang pertama, ini kita bisa belajar sejarah dan melihat sejarah yang menarik. Candi Tapan menyimpan cerita tentang kerajaan-kerajaan kuno di Jawa Timur yang belum banyak diketahui. Bisa jadi kamu adalah salah satu orang yang pertama menggali sejarah lebih dalam. Yang kedua, bisa menjadikan wisata sejarah yang menantang. Tidak banyak wisatawan yang datang ke sini, jadi kamu bisa merasakan sensasi petualangan dan penemuan sejarah yang lebih pribadi dan mendalam. Yang ketiga, bisa melihat keindahan alam. Selain sejarah, Candi Tapan juga dikelilingi oleh pemandangan alam yang mempesona. Gunung Kelut yang megah menjadi latar yang membuat kunjunganmu semakin berkesan. Yang keempat, dukungan terhadap pelestarian sejarah. Dengan datang ke sini, kamu turut mendukung pelestarian situs sejarah Indonesia agar tetap terjaga dan dikenal oleh generasi mendatang. Jadi mari kita bergabung dalam misi untuk mengungkap sejarah yang tersembunyi dan membangun rasa cinta terhadap warisan budaya Indonesia. Candi Tapan di Blitar menantimu dengan segala cerita yang belum banyak tersampaikan. Jangan hanya mendengar dari cerita orang lain, datang langsung gali sejarahnya dan jadilah bagian dari perjalanan sejarah ini. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini, tunjukkan bahwa kamu peduli dengan warisan budaya Indonesia.
kunjungi Candi Tapan, temui cerita yang belum banyak terungkap, dan jadi bagian dari penemuan sejarah baru. Candi Tapan letaknya di tengah-tengah perkebunan atau persawahan di sini ya. Nah, tengah-tengah di sini. Nah, ini Candi Tapannya ada dua pertapa ya mungkin ya, sehingga namanya Candi Tapan. Dua pertapa, laki-laki dan perempuan di sini. Nah, ini yang laki-laki, dan yang sebelah sana ini adalah yang perempuan karena rambutnya panjang. Nih, Candi Tapan yang lokasinya di Kabupaten Blitar. Lokasinya di Kabupaten Blitar, di tengah-tengah persawahan penduduk ya, tengah-tengah persawahan penduduk. Nah, ini enggak seperti ini semuanya. Nah, ini Candi Tapan. Ini candinya ya, ada berupa dua arca atau dua patung arca besar ini ya. Ini Candi Tapannya. Areanya di daerah sawah-sawah, ada persawahan penduduk di sini ya. Ini Candi Tapannya. Tidak ada tulisannya di sini, cuman ya kita harus tahu lokasinya untuk tanya ke penduduk setempat di mana areanya Candi Tapan ini. Nah, lokasinya cukup sulit untuk dijangkau. Sepeda motor pun bisa sebenarnya langsung ke lokasi karena ada tempat parkirnya di sini. Tapi harus melewati halangan istilahnya ya, jalan setapak seperti ini, jalan setapak seperti ini. Nah, ini Candi Tapan lokasinya ya agak sulit dijangkau. Tapi kalau kita menemukan ya inilah Candi Tapan yang lokasinya di Kabupaten Blitar. Candi Tapan. Candi Tapan di sini ada di tengah-tengah persawahan penduduk ya, daerah persawahan penduduk. Nah, candinya tampak seperti ini, hanya dua buah arca yang cukup besar, ada laki-laki ada perempuan kayaknya ya, modelnya seperti ini. Mungkin ini untuk pertapaan sehingga namanya Candi Tapan gitu ya. Ini candinya. Patung ini terbuat dari batu andesit kuno ya, yang langsung ukirannya tampak seperti ini. Nah, ini Candi Tapan. Di sini ada lingga dan yoninya, di sini. Nah, di sini dikasih supaya tidak hujan ya. Nah, ini patung Candi Tapan nampak seperti ini. Ini mungkin yang perempuan atau apa yang mungkin rambutnya gimbal atau panjang ya. Ini Candi Tapan yang perempuan, dan ini Candi Tapan yang laki-laki ya, ini yang laki-laki tampak seperti ini. Nah, ini batu-batunya ini mungkin ada hewan ternak, entah kambing atau lembu ini ya, kepalanya sudah tidak ada. Ini juga hewan yang kepalanya juga sudah tidak ada, tampak seperti ini. Ini di tengah persawahan ya, ditemukannya di tengah persawahan atau perkebunan di sini ya. Ini ada kebun jagung dan kebun lombok ya. Ini cukup subur daerah Blitar sini ya. Nah, ini lokasinya di tengah-tengah kebun jagung ataupun kebun lombok ini. Ini Candi Tapan. Mungkin untuk sesembahan atau sembahyang masyarakat sekitar sini atau kaum-kaum tertentu ya.
Ini Candi Tapan. Lokasinya di sini ya. Area perkebunan cukup luas ya. Ini semuanya. Ini dari Candi Tapan. Ini Candi Tapan. Ini pintu masuknya Mbak seperti ini ya, sepeda harus di sana, parkir di sana. Ini menuju Candi Tapan ya, ini jalannya. Sebenarnya sepeda bisa dilalui di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ambil sisi baiknya untuk bisa kita teladani dan kita buang sisi-sisi yang kurang baik. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat selalu dan senantiasa diberikan kemurahan rezeki selalu. Amin 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 ya robbal alamin. Saya Sugeng Haryadi dari area Candi Tapan, Kabupaten Blitar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe-nya.